Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel ini. Lanjut kita membahas soal part 6 mengenai pembahasan soal P3K kebidanan. Langsung saja, ini dia soalnya. Seorang ibu hamil dengan usia kandungan 30 minggu dengan riwayat gravida 6, partus 3, abortus 2 datang ke rumah sakit dengan keluhan terdapat perdarahan per vagina merah kehitaman, terasa nyeri perut menetap seperti disayat-sayat, gerakan janin tidak kuat atau lemah. Hasil pemeriksaan TTV menunjukkan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Komplikasi yang terjadi pada kasus di atas adalah A. Bayi baru lahir normal, B. Kecil masa kehamilan, C. Besar masa kehamilan, D. Intrauterin fetal death, dan E. Partus prematur. Berdasarkan soal di atas dapat kita lihat bahwa ibu tersebut merupakan ibu hamil dengan resiko tinggi, di mana ibu pernah mengalami keguguran selama 2 kali dan ibu memiliki keluhan terdapat perdarahan per vagina merah kehitaman, kemudian terasa nyeri perut menetap seperti disayat-sayat. Dan yang terpenting di sini gerakan janinnya sudah tidak kuat lagi atau sudah lemah ya. Di sini juga terlihat bahwa suhu tubuh ibu meningkat ya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda infeksi. Sehingga dari permasalahan yang terdapat di soal bisa kita tarik kesimpulan bahwa jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Intrauterine fetal death atau IUFD, atau bayi meninggal di dalam rahim. Soal nomor 2. Seorang wanita G1 penol anol usia 38 minggu infarto kala 2 sedang melahirkan di rumah sakit. Tinggi badan 156 cm, berat badan sebelum hamil 70 kg, dan berat badan saat ini 90 kg. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, TBC 4000 gram, reduksi urin positif, kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putar paksi luar. Apakah penyebab terjadinya masalah pada kasus di atas? A. Ibu dengan DM, B. TFU tinggi, C. makrosomia, D. CPD, dan E. panggul sempit. Yang diketahui di dalam soal adalah ibu infarto kala 2. Kemudian di sini diketahui juga bahwa tafsiran berat janinnya 4000 gram atau bayi besar, lalu pemeriksaan reduksi urin positif. Dan yang menjadi permasalahan di sini adalah kepala janin sudah lahir akan tetapi tidak terjadi putar paksi luar. Kalau dilihat dari opsinya sebenarnya hampir semua benar ya, tapi kita harus melihat apa yang diinginkan oleh soal. Di sini diagnosa yang bisa kita dapatkan adalah TBC 4000 gram, artinya makrosomia atau bayi besar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai bayinya ibu bisa besar? Di sini ada kata kunci yaitu pemeriksaan reduksi urin positif yang menunjukkan bahwa ibu tersebut mengalami diabetes. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ibu dengan DM. Lanjut soal nomor 3. Seorang wanita G1 penol anol usia 38 minggu infarto kala 2 sedang melahirkan di rumah sakit. Tinggi badan 156 cm, berat badan 70 kg. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, TFU 40 cm, DJJ 156 kali per menit. Kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putar paksi luar. Apakah penyebab terjadinya masalah pada kasus di atas? Ya, soal ini sama seperti soal nomor 2 tadi ya, hanya saja pada soal nomor 3 ini tidak terdapat pemeriksaan reduksi urin. Jadi diagnosa yang bisa kita ambil dari kasus di atas adalah distosia bahu. Oke, apa yang menjadi penyebab dari distosia bahu ini? Berdasarkan data yang ada di dalam soal, di sini kita lihat bahwa TFU 40 cm dengan usia kehamilan 38 minggu. Hal ini menunjukkan bahwa tafsiran berat janin di atas normal atau bayi besar. Jadi di sini dari opsi yang paling tepat adalah C. makrosomia atau bayi besar.
Soal nomor 4. Seorang wanita G1P0A0 usia 38 minggu infartu kala 2 sedang melahirkan di rumah sakit. Tinggi badan 156 cm, berat badan 70 kg. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, TFU 40 cm, DJJ 156 kali per menit. Kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putar paksi luar. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan? A. Pasang infus, B. Episiotomi, C. Posisi MC robot, D. Dorongan fundus, dan E. Tekanan suprasimfisis. Kalau pada soal sebelumnya tadi kan yang ditanyakan penyebab dari distosia bahu. Untuk soal nomor 4 ini adalah tindakan apa yang harus dilakukan jika terjadi distosia bahu. Langsung saja kita lihat option A di sini, pasang infus. Kurang tepat ya, karena di dalam soal tidak terdapat tanda-tanda kekurangan cairan pada ibu, sehingga untuk option A kurang tepat. Kemudian untuk B, episiotomi bisa ya, bisa. Kita lanjut untuk option C, posisi MC robot juga merupakan tindakan yang diambil untuk penanganan distosia. Kita simpan dulu. Lalu option D, dorongan fundus, ini kurang tepat karena bisa merusak uterus. Kemudian option E, tekan suprasimfisis. Hal ini juga merupakan salah satu penanganan distosia bahu ya. Nah, sekarang tinggal option B, C, dan E, kira-kira mana yang paling tepat? Sebelumnya kita lihat dulu yang menjadi pertanyaan di sini kan tindakan awal, berarti yang menjadi tindakan paling pertama dilakukan pada saat terjadi distosia bahu. Berikut adalah urutan penata laksanaan distosia bahu. Jadi yang menjadi tindakan awal untuk penanganan distosia bahu di sini adalah yang pertama episiotomi, yang kedua MC robot. Kalau belum berhasil juga maka dilakukan tekanan suprasimfisis. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah B, episiotomi. Soal nomor 5. Seorang wanita G1P0A0 usia 38 minggu infartu kala 2 sedang melahirkan di rumah sakit. Tinggi badan 156 cm, berat badan 70 kg. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, TFU 40 cm, DJJ 156 kali per menit. Kepala janin sudah lahir namun tidak terjadi putar paksi luar. Apakah tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi diameter bahu? A. Pasang infus, B. Episiotomi, C. Posisi MC robot, D. Dorongan fundus, dan E. Tekanan suprasimfisis. Masih dengan soal yang sama dan diagnosa yang sama, yaitu penanganan distosia bahu. Akan tetapi di sini yang ditanyakan adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi diameter bahu. Apakah episiotomi? Apakah posisi MC robot ataukah tekanan suprasimfisis? Jadi tindakan yang paling tepat untuk mengurangi diameter bahu pada penata laksanaan distosia bahu adalah tekan suprasimfisis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa lebih mudah dipahami. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.